mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikanzil Quran atau bikumbil Quran. Dan itu ala Nabi ditijab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem niki rumono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem mun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi napa? Mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge dia Hamid kangge guru-gurune kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai napa nggih tiyang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nang hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam, bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena latar usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi.
hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya, mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar atau pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Buatan hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Iku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama memuji tenan muji nganti sepi. Jika Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Aduh raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidtu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan, itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kulo boten republikan, boten Sultan niki maksud kulo niki bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Kulo balen. Ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kursi. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji aku. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Lagi misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau napa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima napa? Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nan? Dan wiridan untuk mati tak ijazah. Mergo wiridan model kayak Gus Nan itu jek ono anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah.
Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wa ma qadarullah haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi hamidullah atau sabbahu. Betul nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau ana bakat manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh tahu lagu sing neraka sik muji itu. Ya ngertos Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pengiran. Aku tak lebih neraka cek muji aku. Lho nopo hubungane neraka mbek kula. Hubungane kula mbek jenengan nggih muji cek kula neraka nggih mboten nenten apa. Kula lah perasaan ngoten saya sebagai orang alim perasaan. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak aku min ahli neraka mboten nenten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-ahad. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Wong kowe nang neraka. Oh, malah diterangno pengiran, napa hubungannya Gusti kula nang neraka mek muji? Maksudnya ada hubungan. Lah jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam futur. Ke makam apa? Futur. Nah makam futur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana futur wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan namun culun tulung teng jenengan. Mari perkara wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Ora gak nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada qadar. Ini gue eling-eling. Lalu kula bolak-balik matur kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang.
Kalau kok bolak-balik matur, kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kulon gini, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Kan kasus kulon ini misalnya ditekir jengben kuat haji gitu biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian jadi orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, ya nikmat jadi jabatan. Senang wedoan, nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Sing senang pengaruh, nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing gilo, senang omongan didang-diding wong enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Nggih rungokno tenan. Wong kowe kaji ping 100 ya, apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Kayak gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i fallatu proban wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga rugen barang ditampung di ra oleh nek bumi. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancamannya wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman ta'bah. Walladzina laduna ma'awa ilahan akhar wala yaktuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yasni. Sampai wa ma'al dalika yal asaman terus yudu ayatu dimanan terus sampai ijek ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Walau kafar tu mina azabina kok. Lasa itu orang istisna orang ilaman tabah orang. Bang ben kowe kudu syukur di pertuwa ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu ora. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walau kafartum min azabil asadi sudah ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai tani kula latih terus. Kula sering urip piyambak, sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambak. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewe iki syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat.
Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisi ini bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, ora oleh napa bersyarat. Jika terus kulon saat ini kayak kulon kandani, anak kulon tesek kelas 3 SD kulon lah. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya begitu cita. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah wis sama harus termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa di swarga misalnya pas mulang, pas senang pangeran ini. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam, wonten lau asyraka laka nuru basirati, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Lau apa akhirat mbok parani? Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol sukhtu. Apa kowe saiki kuat nampa sukhtu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling gak menghindari sukhtu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau dengan termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus Bah, saya ini Serawali, setelah kena Dinut, misalnya Mustafa, piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluk pangeran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pangeran omongane Pak. Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane DR kula mbok kiye Gunan wiridan wis 1000 cek PD kula setelah klasmen. Oh, dene ora kan kula. Lah wiridan pengiran hukum kula. Saya mulai ngaji ini kemarin iki sih kula niku buak Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Ulama orang wali, gue serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajarno kesaksiannya malaikat bahkan kesaksiannya pangeran. Ini sing disebut dengan ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apa. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecekno. Salah opo ki dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang Madun dan pangeran ngomong uang api.
Soal sakit ke uang banyak pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa-apa contoh kerja ini. Hormat umum tinggi. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis jenenge. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yaumil. Gue tuh kira loh, aku mulang gue orang-orang gue mantune kiai, mereka perintah pengiran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang kula bolak-balik. Aku ini ulama terah Nabi Muhammad itu Nabi. Kayak anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim doi, falyaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik mawar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Laro'ai tal'as krota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Gue orang sambayang no. Wah, gue makom dulu, gak dur-duran. Namanya, ya kudune ngono, dunia ini. Lalu dari Nabi at-taqwa ha'unga. Wa yusiru ila sodri salah sana apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa ha'unga dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen bu. Paham ya? Anak kok kesel? Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat kiai ini orang yang jangka. Beda politik wis grem. Wis biasa. Oh apa seneng kok repot, kakean ta. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi kayak pangeran bagi partai politik dan ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, jauh lagi kasar. Makanya dia lewat ngaji ini, badan ini menggaya wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu kalau latih. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka. Ini penting kula. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong nggih perasaan. Tapi saisa-isane wong nek keimanan mergo sing tidak rupa-rupane nasi, sing ngene nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pengen.
Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok sama dari menteri ini sama kenal menteri. Atas. Aku kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yasturil nas, lam yasturil, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana miru billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana miru billahi wal yaumil akhir paling krim terus sama kita matur nuwun mbek menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikekno kan wae pangeran to. Pira-pira ra jarane jasa. Selonang-selonang dikekno. Wah. Pira-pira wae pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi ndek kiai-kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Kemarin nyai gampang berkonon apa? Ibadah paling gampang loh ya. Kulo misalnya kepengen berjasa sampai santri, tidak kudu duit, gak bawa pondok kudu mulang, gak ada risiko. Dukung ikhlas, kabel nikmat tanggung jenengan hebat, nikmat kan gampang. Tak pasaran jenengan malah luwih gampang. Gak ada repot, tak pikir kulo malah repot. Misalnya kalau kepengen di swarga, tidak ada ngajar proposal barang di swarga, tidak ada repot. Menitan kalau nyembah jenengan, krono jenengan malah enak sih, malah nyaman kalau tidak ada ibadah swarga barang tidak ada repot. Kalau nih dari singarang hikam, nak nanya uang raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin huwa muftihi ilaihi. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaihi. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejani nyoba, kowe edan ta edan, waras ta waras. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin dua mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Apa-apa. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah, lho waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari dengaran hikam itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Pokoknya kula-kula silakan. Malah ada orang wiridan kok tayang, udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kowe itu posisi duwe ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Kok kondang itu ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syarikat wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul
Mesti imam bil qist. Itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo khadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil arsy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange napa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono ten roh nak diterang. Bola-bola Indonesia ya mau rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh pulau. Jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamal Quran apa? Nak kaji tugas yang sugih. Umroh itu tugasnya tiang nopo. Jadi artinya ini betul. Nah, apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang sugih. Mereka ditakdir kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulang. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama juga keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah niki kula maca surat Quran iki karena cerita Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah. Ibadah niku mengke kula mimpin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua, termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah, surat Tuhan itu surat juz 16, yes, 16 terus ngendikan ulama-ulama, termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal lo, utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Ya kok ora bener ya.